Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selera Octavia dengan NIM B1230462 dari kelas G. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang mengenai tentang PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Oke, yang pertama yaitu profil perusahaan. Nama perusahaan pada PPT yang saya ambil yaitu PT BNI Persero Tbk. Tahun berdiri BNI yaitu pada tahun 1946. Status BNI yaitu Bank Nasional pertama milik pemerintah Indonesia. Fokus bisnisnya, layanan keuangan lengkap dengan fokus pada segmen UKM, digitalisasi, dan layanan internasional. BNI memiliki aset yaitu 1.086 triliun rupiah pada tahun 2023 dan BNI memiliki kredit yang disalurkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 695,1 triliun rupiah. Jaringan internasional BNI yaitu hadir di Singapura, Tokyo, New York, dan lain-lain. Oke, yang selanjutnya yaitu keunggulan kompetitif. Setelah yang saya baca, BNI memiliki beberapa keunggulan kompetitif, beberapa di antaranya yaitu yang pertama, reputasi korporasi. BNI memiliki pengalaman panjang dalam mendukung pelaku usaha Indonesia dan korporasi dengan jaringan internasional. Yang kedua, ekosistem digital. Layanan end-to-end digital seperti BNI Mobile Banking, BNI Direct, dan API. Yang ketiga, BNI memiliki jaringan yang luas, yaitu memiliki 2.122 outlet domestik, 13.390 ATM, dan 185.697 agen branches banking atau BNI Agen 46. Dan yang terakhir, kredibilitas di pasar global, yaitu berfokus pada UMKM, berorientasi ekspor, dan pelayanan diaspora. Oke, yang selanjutnya yaitu analisis rasio keuangan. Pada yang telah saya kerjakan di Word, saya mengambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama rasio profitabilitas. Yang pertama return on assets atau ROA sebesar 2,6%. Hal ini sedikit meningkat dari 2,5% di tahun 2022. Ini mencerminkan kemampuan BNI untuk menghasilkan laba dari total asetnya. Yang kedua yaitu return on equity atau ROE sebesar 16,8%. Hal ini naik dari 16,4% di tahun 2022. ROE yang lebih tinggi menunjukkan efisiensi penggunaan ekuitas dalam menghasilkan laba. Selanjutnya yaitu yang kedua rasio efisiensi. Yang pertama net interest margin atau NIM sebesar 4,6%, turun dari 4,8% di tahun 2022. Penurunan NIM menunjukkan bahwa peningkatan beban bunga lebih besar daripada pertumbuhan pendapatan bunga. Dan yang kedua yaitu rasio beban operasional terhadap operasional BOP yaitu sebesar 68,4%. Hal ini sedikit membaik dibandingkan 68,6% pada tahun 2022. Penurunan ini menunjukkan peningkatan efisiensi operasional. Oke, rasio yang selanjutnya yaitu rasio likuiditas. Loan to deposit ratio atau LDR sebesar 85,8%, meningkat dari 84,2% pada tahun 2022. Hal ini mengalami peningkatan dan menandakan BNI lebih aktif dalam menyalurkan kredit dibandingkan menghimpun dana pihak ketiga. Yaitu rasio yang terakhir, rasio kualitas aset. Non-performing loan atau NPL sebesar 2,1%. Hal ini turun dari 2,8% di tahun 2022 dan mengalami penurunan menunjukkan peningkatan pengelolaan risiko kredit oleh BNI. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan dari rasio keuangan. Saya menyimpulkan beberapa kesimpulan dari rasio keuangan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu yang pertama profitabilitas. ROE dan ROA yang terus meningkat menunjukkan profitabilitas yang kuat. Yang kedua, efisiensi. BOPO yang terus menurun mencerminkan peningkatan efisiensi operasional. Yang ketiga, kualitas aset.
NPL yang menurun dan coverage rasio yang meningkat menunjukkan perbaikan dari kualitas kredit. Dan yang terakhir, likuiditas. LDR yang stabil mencerminkan likuiditas dari kinerja BNI yang cukup untuk mendukung ekspansi kredit. Baik, itu tadi adalah presentasi dari saya mengenai penjelasan dari PT BNI Persero Tbk yang sudah saya kerjakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.